Sudah aktivitas pribadinya? Sudah. Baik, izinkan Bude untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya cukup di dalam hati saja, tidak apa-apa. Karena insya Allah apa yang disampaikan oleh hati akan sampai menuju hati. Baik, berdoa, diangkat tangannya. Berdoa di dalam hati, mulai. Tapi sebelum itu, Bude mau bertanya, apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Kenu ya? Coba Bude lihat terlebih dahulu daftar hadirnya. Ada yang tahu Kenu kemana? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk Alpha Zone, agar teman-teman bisa fokus, Bude mau ice breaking terlebih dahulu. Tapi teman-teman cukup duduk saja di bangkunya masing-masing, oke? Nah, clue-nya adalah teman-teman, Bude akan memberikan satu kata. Teman-teman silahkan deskripsikan kata itu kira-kira sosok seperti apa ya? Atau bagaimana ya? Nah, contoh, misalkan Bude mau memberikan satu kata nenek. Kira-kira apa yang dideskripsikan? Apa? Perempuan. Lalu apa lagi? Tua atau lansia ya, betul. Kira-kira apa lagi? Apa? Oh, beruban. Betul. Baik, terbayang ya teman-teman ya? Oke, nanti masing-masing kelompok tim mejanya boleh memaparkan deskripsinya ya. Baik, kita mulai. Bude akan memberikan satu kata tentang ibu. Oke, siapa yang mau memberikan lebih dulu? Boleh kelompok ini? Apa? Muda, lalu apa lagi? Wanita. Orang tua, wanita ya atau perempuan. Lalu apa lagi? Rambut hitam. Berambut hitam. Oke, kelompok yang lain. Ayo. Penyayang. Penyayang. Baik, ada lagi? Penyayang. Betul ya, Rizky ya, penyayang. Lalu apa lagi kelompok ini? Rambut panjang atau pendek? Rambutnya panjang atau pendek? Pendamping. Oke, apa lagi? Kelompok ini? Wali. Kenapa? Wali. Wali. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan tentang sosok ibu atau kata ibu? Cukup? Oke. Ayah apa? Rizky? Kuat. Oke. Pekerja keras. Pekerja keras. Mencari rezeki. Mencari rizki, bertanggung jawab. Apa lagi? Tulang punggung keluarga. Baik, berikan tepuk tangan untuk teman-teman semua. Luar biasa ya. Betul sekali, teman-teman tadi sudah bisa mendeskripsikan ketika Bude memberikan satu kata. Kira-kira apa ya hikmahnya Bude memberikan ice breaking itu? Ada yang tahu? Hikmahnya apa? Atau ada tidak ya kaitannya dengan materi kita kali ini? Nah, boleh. Velia, silahkan. Terus jadi kayak tahu maknanya apa gitu. Oke, bagus Velia, 100 ya. Betul ya Velia ya. Jadi hikmahnya adalah ice breaking kali ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang materi teks puisi, atau tepatnya kita akan menafsirkan atau pemaknaan sebuah teks puisi. Ya, terima kasih untuk Velia. Betul ya. Jadi kaitannya dengan ice breaking tadi kita akan mengaitkan dengan materi kali ini, ya, pemaknaan puisi. Tapi sebelum itu Bude mau mengingatkan ya atau melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa itu puisi, ciri-cirinya, ya, dan unsur kebahasannya. Kali ini kita akan masuk tentang pemaknaan sebuah puisi, ya. Oke, baik, silahkan teman-teman menyimak tayangan yang Bude tayangkan di depan. Apakah terlihat sampai belakang?
Terlihat ya? Oke. Menemukan makna di balik kata, ya. Belajar menafsirkan puisi. Oke, sebelum itu mari kita simak video terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan seksama. Entah dari mana harus kuawali cerita tentangmu. Perjuangan, pengorbanan, dan kerja kerasmu adalah sebuah pengabdian yang mulia. Ayah, engkau bahkan tidak pernah mempedulikan dirimu sendiri. Rasa lelah tak pernah kau hiraukan. Baik, videonya sudah selesai. Ada yang sudah dapat poinnya? Dapat poin makna puisinya. Itu tentang siapa sih? Tentang ayah. Ada yang merasa rindu dengan ayahnya? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Di puisi itu adalah bentuk karya sastra, teman-teman ya. Karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif dan indah. Sederhananya karya puisi ini bisa menyampaikan sebuah emosional yang sangat dalam. Seperti yang contoh tadi ya, teman-teman, menyampaikan bagaimana rasa terima kasihnya kepada sosok ayah, perjuangan ayah yang selalu bekerja keras. Nah, ini bisa dibuat menjadi sebuah karya sastra. Jadi dalam bahasa Indonesia, kita tidak hanya mengenal kebahasaan dari segi pengetahuan bahasa Indonesia saja, tapi ada sisi sastranya. Salah satunya yaitu teks puisi. Ya, jadi teman-teman nanti akan mengenal bagaimana sastra itu. Salah satunya teks puisi. Ya, jadi akan berkaitan dengan bahasa yang imajinatif dan indah. Ya, dan bukan hanya sekedar indah, teman-teman. Puisi juga bisa mengungkapkan kritikan, bisa terhadap sosial, lingkungan, ekonomi, dan berbagai bidang apapun. Ya, jadi ada yang tidak hanya indah. Ya, ada juga yang memang kata-katanya sangat menarik. Nah, ini bisa nanti kita simak ya. Selanjutnya, ini komponen penting teman-teman dalam menafsirkan sebuah puisi ya. Nah, yang pertama yaitu suasana atau efek psikologis yang ditimbulkan. Jadi bagaimana sih penulis atau seorang penyair memiliki jiwa mental atau psikologisnya dalam membuat sebuah karyanya. Nah, nanti kita akan pahami bagaimana penyair mengungkapkan sebuah puisinya. Nah, kita akan melihat nih, penyair ini sebetulnya maksudnya ke arah mana, maknanya seperti apa. Lalu yang kedua, tema atau gagasan pokok isi teks puisi. Sebetulnya puisi ini temanya apa sih? Ide pokoknya apa sih? Nah, lalu yang ketiga, nanti kita akan memaknai pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, jadi ini nanti yang akan teman-teman pahami ya. Dan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bedah ya. Komponen penting dalam menafsirkan puisi, tentang psikologis penyair, lalu tema atau gagasan ide pokoknya, lalu yang ketiga memahami makna penulis atau penyair. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan memaknai sebuah apa? Puisi. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ada 3 komponen juga teman-teman yang harus kita pahami dalam memaknai sebuah puisi. Yang pertama yaitu diksi, kedua gaya bahasa atau majas, ketiga dan suasana. Ya, untuk gaya bahasa kita sudah memahaminya di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengulas sebuah gaya bahasa dalam sebuah puisi. Ya, untuk diksi, nah, untuk diksi pilihan kata yang digunakan oleh penyair seperti apa nih? Maknanya apa? Nah, nanti kita akan bedah itu. Lalu yang kedua gaya bahasa atau majasnya. Contoh misalkan penyair ini ingin memperindah diksinya atau ingin memperkuat maknanya. Contohnya akan menggunakan sebuah majas personifikasi. Nah, contohnya di sini ada hujan menyembunyikan rindunya. Ya, jadi hujan di sini teman-teman digambarkan seperti manusia yang memiliki perasaan. Ya, jadi kata-katanya dibuat menjadi indah dan menarik. Hujan menyembunyikan rindunya.
Ya, jadi ini hujan ini digambarkan seperti manusia yang memiliki rasa rindu. Nah, jadi bisa gaya bahasanya dibuat seperti itu. Dan banyak sekali majas-majas yang lainnya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas, teman-teman juga bisa melihat kembali ya di modulnya masing-masing. Oke? Baik, lalu yang ketiga, suasana. Nah, nanti kita akan menganalisis suasana penyair atau suasana yang muncul ketika puisi tersebut kita baca. Bagaimana nih suasananya? Apakah bahagia, sedih, terharu, atau menggebu-gebu ya, atau ikut marah dan sebagainya. Nanti kita akan memahami bagaimana maknanya. Nah, contohnya di sini ada puisi karya Sapadi Djoko Damono. Kalau kemarin kita mengenal puisi karya Sapadi Djoko Damono, judulnya apa? Masih ingat? Pertemuan sebelumnya? Ada? Aku ingin apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, masih ingat ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini contoh puisinya, Hujan di Bulan Juni. Suasananya tenang dan reflektif. Nah, ini puisi Sapadi Djoko Damono. Nah, selanjutnya ini ada contoh puisi, teman-teman. Contohnya, di balik dedaun senja yang gugur, kutitip rindu pada desir angin. Langit menua dalam warna sendu. Kau masih absen dari pandang mataku. Nah, dari kutipan tersebut, kira-kira nih, teman-teman sudah terbayang tidak bagaimana diksinya, gaya bahasa atau majasnya? Lalu yang terakhir, suasananya. Oke, disimak. 1 menit. Ya, disimak. Terbayang tidak diksinya? Kemudian gaya bahasanya atau majasnya? Lalu yang ketiga, suasananya. Oke. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira maknanya deh, maknanya puisi. Maknanya kutipan puisi tersebut. Kira-kira apa? Ayo. Belajar untuk berani angkat tangan. Saya, Bu. Nah. Mina, Boleh, silahkan Amina. rindu. Tentang Rindu. tentang rindu. Nah, maknanya betul ya Namina ya. Makna puisinya menggambarkan tentang rindu. Rindu yang tenang namun mendalam, disampaikan melalui diksi simbolik, gaya bahasanya personifikasi dan metafora, serta suasananya senja yang lembut dan melankolis. Nah, terbayang ya teman-teman ya? Untuk memahami atau menafsirkan sebuah puisi, jadi teman-teman nanti akan membedah ya, membedah maknanya, ini menggambarkan puisinya tentang apa, kemudian gaya bahasanya seperti apa, ya, lalu suasananya bagaimana. Oke, sampai sini terbayang? Terbayang? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti Bunda yang akan bertanya ya. Enggak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut teman-teman untuk kegiatan selanjutnya, yaitu asesmen pembelajaran. Kita akan membentuk sebuah kelompok yang mana kelompok berdiferensiasi. Nanti teman-teman akan dimuat menjadi 4 kelompok, ya, akan dimuat menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan menyesuaikan dengan gaya belajar dan minat belajarnya. Nah, kebetulan asesmen di awal ya, Bude sudah mengetahui gaya belajar teman-teman itu seperti apa. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory ya. Jadi nanti teman-teman silahkan menyesuaikan dengan jenis kelompoknya. Oke. Silahkan disimak untuk perintahnya di tayangan. Ya. Bagaimana ini instruksinya? Sambil Bude membagikan lembar kerjanya ya. Kelompok A visual. Nih ya. Oke. Baik teman-teman, silahkan disimak untuk LKPD-nya. Nah, jadi nanti ada kelompok A, B, C1 dan C2. Kelompok A untuk kelompok visual. Nah, kelompok B untuk kelompok auditory. Kelompok C1 untuk kinestetik ya. Dan kelompok C2 juga kinestetik. Bedanya adalah yang ini produktif, yang ini kolaboratif ya. Jadi silahkan disimak instruksinya yang ada pada lembar LKPD teman-teman. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman membaca perintahnya apa. Tuh, Bude tayangkan.
LKPD-nya di depan. Jadi setiap kelompoknya nanti akan berbeda ya, puisi yang dianalisis mengenai makna puisinya. Nah, untuk kelompok visual nanti akan menganalisis bagaimana sih makna puisi tentang Aku karya Chairil Anwar, lalu dibuat sebuah peta konsep. Ya, itu untuk kelompok visual. Lalu untuk kelompok auditori nanti akan menyimak atau menganalisis puisi tentang Doa karya Chairil Anwar. Kemudian nanti tinggal dituliskan ya, maknanya apa? Ya, maknanya, suasananya, nilai kehidupannya dan sebagainya. Lalu yang kelompok C1 ya, kinestetik produktif, nanti akan menganalisis puisi tentang Hujan Bulan Juni ya, karya Sapardi Djoko Damono. Nanti akan dibuat atau mendesain sebuah poster digital ya tentang analisis maknanya. Lalu kelompok C2 akan menganalisis puisi tentang Ibu karya Asrul Sani. Tugasnya sama ya, mendesain poster kolaboratif tentang penafsiran makna puisinya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, silahkan untuk mengerjakan. Bude memberikan waktu 20 menit ya. 10 menit terakhir kita akan presentasi kelompok. Oke? Silahkan. Nanti Bude akan meninjau ke setiap kelompoknya. Jadi silahkan diskusi terlebih dahulu pembagian tugasnya ya. Usahakan semuanya berperan. Baik, mohon izin ya teman-teman, sambil teman-teman mengerjakan, Bude akan membagikan kartu untuk nanti refleksi. Kenapa? Kita kan diskusikan nilai-nilai tekanan halaman. Ini terus nih. Iya, betul. Jawabannya nanti disimpan di sini, di lembar yang paling belakang, lembar jawaban. Mana yang Betul. Nanti ditulis nama kelompoknya ya, teman-teman ya. Tidak lupa untuk menuliskan nama kelompoknya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah memahami ya instruksinya ya? Oke. Kalau untuk membuat peta konsep, silahkan nanti kalau sudah menganalisis puisinya, nanti dibuat peta konsepnya, diberikan warna menarik juga silahkan ya, agar sesuai dengan gaya dan minat belajar teman-teman visual. Kelompok auditori, ada pertanyaan? Ibu. Tidak? Tidak. Oke. Nanti silahkan ada tautan, didengarkan menggunakan gawai ya. Gunakan gawainya, dengarkan. Lalu nanti teman-teman analisis maknanya sesuai soal. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih ya harusnya ya. Baik, kelompok, oh ini dulu ya. Kelompok kinestetik C1 nih. Ada pertanyaan? Bisa? Alhamdulillah bisa ya. Jadi nanti teman-teman membuat poster ya, mendesain poster. Jadi setelah dianalisis maknanya, buat posternya. Sudah pembagian tugas? Siapa yang menyimak puisinya, siapa yang menganalisis, siapa yang membuat posternya, sudah? Oke, baik. Ini saling edit di laptop dan HP ya. HP, gawai ya kalau bahasa Indonesia ya. Oke, bagus, silahkan lanjutkan. Usahakan yang laki-laki juga berperan ya. Baik, kelompok yang C2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami ya. Jadi mendesain poster setelah dianalisis puisinya. Oke. Sudah membagi peran? Siapa yang menyimak puisinya, menganalisisnya, lalu mendesain posternya? Nah, silahkan. Di LKPD-nya ada tabel, ya, ditulis nama-namanya, perannya apa, lalu tugasnya apa. Jadi nanti bekerja sesuai instruksi yang sudah teman-teman diskusikan. Ya. Posternya tuh bikin kayu gimana? Poster yang mau ditempel di lingkungan sekolah, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Maksudnya poster
poster kayak tulisan doang gitu atau Boleh, menariknya kalau poster bukan hanya memadukan tulisan, tapi apa saja, ada gambarnya ya, desainnya menarik. Oke, sesuaikan saja dengan temanya. Puisinya misalkan tentang hujan, berarti desainnya harus yang warna biru misalkan ya, menariknya ada birunya, ada biru langitnya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan aja, tapi desainnya juga. makasih Bu. Oke, sama-sama. Ibu menganalisis mendesain apa? Menganalisis, mendesain, sudah menganalisis satu orang atau dua orang? Iya bisa. Tambah mana ya? Ya, jadi tidak hanya satu orang yang menganalisis ya, agar pandangannya saling kolaboratif. Jadi tidak hanya satu sudut pandang saja yang menafsirkan. Kelompok auditori silahkan maju ke depan, menyampaikan hasil analisisnya, hasil diskusinya. Jadi tentang, oke, teman-teman yang lain yang sudah tidak ada tugasnya sambil menyimak kelompok auditori di depan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok B akan menafsirkan puisi doa karya Khairil Anwar. Baik, Jadi bahasa Inggris puisinya. tidak usah, langsung saja maknanya. Makna dari doa karya Khairil Anwar itu mengekspresikan pergulatan batin antara dosa dan keinginan untuk kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, suasana batin penyair, tulus penuh penyesalan dan harapan. Baik, gaya bahasanya? Gaya bahasanya metafora dan repetisi. Oke, kira-kira apa itu metafora? Metafora yaitu menggembara di negeri asing atau kehilangan arah spiritual. Oke, itu diksinya ya. Baik, cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Sudah. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kelompok auditori. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Bude ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, hasil analisnya di depan ya. Bude memberikan penguatan, memberikan apresiasi ya kepada teman-teman yang sudah berusaha untuk kelompok visual, auditori, kinestetik kolaboratif dan produktif ya. Dan tadi teman-teman yang Bude amati tadi sudah bagus ya, sudah bagus dan mampu untuk menganalisis sebuah puisi ya. Jadi nanti teman-teman kalau diminta ya dalam soal sumatif, misalkan diminta untuk menafsirkan sebuah puisi. Nah, teman-teman ingat nih bahwa nanti yang dianalisis adalah diksinya ya, kemudian gaya bahasanya, lalu suasananya seperti apa ya. Tadi teman-teman sudah memaparkan ketiganya dan mampu untuk merefleksikannya ya. Tadi juga ada kelompoknya C1 menyampaikan juga reflektifnya ya, puisi ini menggambarkan apa. Nah, itu menarik. Akan lebih menariknya kalau sudah dianalisis, teman-teman simpulkan juga di akhir satu narasi atau satu paragrafnya mengungkapkan apa sih puisi tersebut menggambarkan apa. Nah, dinarasikan ya, digambarkan. Cukup satu paragraf saja. Soal reflektif ya, soal yang pertama. Silahkan disimak. Puisi yang paling menyentuh hari ini adalah jawabannya A, B, C, atau D. Ya, tadi kan kita sudah menyimak ya puisinya ada apa saja dari awal sampai hari ini sampai yang akhir ini ya. Baik, sudah, silahkan siapkan jawabannya, diangkat barcode-nya, Bude akan scan. Oke, sudah diangkat tinggi-tinggi agar terlihat. Oke, baik. Oke, sudah terlihat ya. Di sini sudah terlihat jawabannya. Ada yang betul, ada yang keliru. Oke. Jawaban sudah masuk. Baik, teman-teman. Sampai sini kira-kira poin apa yang teman-teman dapatkan dari materi hari ini?
materi pembelajaran kita hari ini? Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Hikmah atau poin apa sih yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu. Ya, Syamil? Jadi lebih memahami dan lebih mendalam tentang makna dari sebuah puisi. Baik, bagus. Terima kasih, Syamil. Lebih bisa memahami ya makna puisi itu seperti apa. Oke, siapa lagi? Velia, silahkan. Tahu makna sosok seseorang. Mengetahui Makna sosok seseorang. mengetahui makna tentang seseorang Ya, dari sosok seseorang. Dari puisinya. Oh, dari puisinya. Jadi tepatnya maksud penyair itu ke arah mana nih? Menggambarkan apa gitu ya? Baik, bagus Velia, terima kasih. Ada lagi? 2 kelompok ini yang belum nih. Mau menyampaikan pembelajaran apa yang didapatkan? Oke, Alia silahkan. Tentang puisi. Iya, bukan tentang puisi, tidak apa-apa. Apa saja? Kalau misalnya setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Setiap orang punya cara belajarnya masing-masing, bukan hanya tentang puisi ya, tapi tentang tadi pembagian kelompok dimuat menjadi kelompok berdiferensiasi. Jadi bisa memuat kelompoknya sesuai gaya belajar dan minat belajar. Oke, Alia, bagus, terima kasih. Kelompok ini mau menyampaikan perwakilannya? Sebuah kata bisa memberikan banyak makna. Bagus, Meisha. Betul ya, sebuah kata bisa menggambarkan banyak makna ya, banyak bisa kita diskusikan. Maksudnya apa? Jadi memang teman-teman, bahasa itu menarik untuk dikaji ya. Bahkan salah satunya sastranya ya, seperti karya puisi ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita maknai, kita kaji, kita tafsirkan, dan itu bisa mengandung nilai-nilai kehidupan ya. Jadi dari sebuah puisi kita bisa memahami nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kita muhasabah, bisa kita jadikan pembelajaran ya. Dan dalam sebuah puisi bukan hanya tentang imaji saja, imaji penulis saja, tapi bisa juga ini sesuai pengalaman penyairnya, pengalaman orang lain, dimuat dalam sebuah karya sastra yang tujuannya tentu mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya. Bisa dipahami sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir atau topik yang terakhir, yaitu menulis puisi. Kalau kemarin kita sudah memahami cirinya, unsur-unsurnya, gaya bahasanya, ya, diksinya, lalu suasananya hari ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah puisi, dan membuat sebuah puisinya akan Budey batasi ya untuk temanya ya, agar tidak meluas. Teman-teman, mungkin karena waktunya juga sudah habis, kita akhir ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan dirapihkan buku-bukunya. Budey ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan Allah mudahkan urusan kita. Mari kita berdoa, menundukkan kepala. Berdoa cukup di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin dari Budey apabila ada kesalahan kata atau perbuatan ya, atau ada penyampaian yang kurang. Semoga nanti kita bisa diskusi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan salam dulu ke Budey. Yuk. Oke, boleh istirahat ya. Assalamualaikum. Salam. Silahkan istirahat, snack time. Oh iya, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ke meja Budey ya. Terima kasih Amanda sudah mengingatkan. Oh iya, udah ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, di meja Budey, boleh. LKPD-nya dikumpulkan ya. Bukunya? Istirahat.